Oke, bertemu kembali dengan Hendra di sini. Kita akan melanjutkan seri tutorial membuat game space shooter 2 dimensi menggunakan Max 2D Game Engine di Android. Jadi kita udah pada part 5. Jadi kita coba review dulu apa yang kita udah buat dari part 1 sampai part 4 kemarin. Kita coba buka projectnya, space shooter, kemudian kita coba play. Oke, jadi kita udah punya musuh juga di sini. Kita udah bisa nembak musuh. Kemudian udah ada sistem poin juga, gitu ya. Jadi kalau nembak meteor tuh dapat poin, kemudian kalau nembak musuh juga dapat poin. Cuman yang akan kita coba perbaiki gitu ya. Kita akan coba perbaiki di sistem atau di fungsi gitu. Pada saat semakin banyak skornya, itu semakin cepat juga pergerakan si kita katakan musuh gitu ya, atau enemy dan si meteornya. Kita coba buka. Saya lupa juga naruhnya di mana sih si script itu ya. Ya kayak di sini di holder. Jadi kita coba lihat step, kemudian boolean expression. Kita coba lihat expression solvernya. Jika skor dalam rentang 100 sampai 200 itu dia di hardcode di sini nih. Kecepatannya di 105. Kemudian si kecepatan enemy speednya jadi 70. Saya nggak pengen ini di sini gitu ya. Ini kita coba putus aja. Jadi ini nggak berfungsi. Saya pengen coba jadi ketika nambah skor si variabel meteor speed dan enemy speednya itu bertambah. Jadi pengecekannya nggak dalam tiap frame ya, tiap step gitu. Tapi kita akan coba tambahin ketika punya skor. Which is sebetulnya nambahnya itu atau kita ngeditnya di object player ya. Coba cek. Ini udah agak banyak nih. Coba zoom out. Kita cari yang nambah skor. Global user laser bukan, player health juga bukan. Oke, bukan di sini, berarti kayaknya di laser. Laser. Oke, benar. Jadi ketika nembak meteor, ini si variabel skornya nambah. Nah, saya pengen juga set variabel meteor juga di sini. Set variabel, oke. Scope-nya global, kemudian variabelnya meteor speed, kemudian new value-nya kita pakai expression solver. Global variables, kemudian meteor speed ditambah, jadi setiap dapat poin kita coba tambah speednya 1,5 kali ya. Itu. Kemudian kita tambah set variabel yang lain, yaitu kita set juga si enemy speednya. Enemy speed, oke. Kemudian new value-nya expression solver, global variable enemy speed ditambah tadi kalau meteor 1,5, ini kita tambah satu aja ya. Lalu ini kalau ketemu enemy
kita lakukan hal yang sama. Jadi ini habis skornya di set gitu ya. Ini kita juga ke sini. Jadi flow-nya sama antara ketika si laser nembak meteor dan enemy ya. Kita coba debug. Saya coba tembakin ke enemy. Ini meteor speednya nambah. Kemudian enemy speed juga nambah ya. Jadi ini udah agak menantang lah. Jadi kalau yang kemarin itu kan dari kita berdasarkan rentang. Sebenarnya agak kerasa di usernya, jadi eksponensial aja gitu perubahannya. Dari misalnya kecepatan sekian, ujung-ujung nambah jadi 20. Kalau ini agak gradual gitu ya. Jadi setiap kita dapat skor, nambahin dikit gitu. Kalau skornya gede ya sebagai bentuk dari konsekuensi gitu. Si ininya juga nambah gitu, si kecepatan rintangannya dan musuh. Oke, ini saya susah mainnya. Kayak game over. Sorry. Oke, selanjutnya kita akan coba tambahin kayak bonus kali ya. Jadi misalnya live. Jadi kalau misalkan kita dapat kena si live itu berapapun live point atau player health gitu ya. Ya istilahnya player health kalau di sini. Player health kita misalnya setengahnya atau misalnya udah 10 lagi gitu. Itu kalau kena si bonus itu otomatis full lagi gitu ya si player health-nya. Oke, saya akan coba import terlebih dahulu si bonusnya. Klik create object, sprite, kemudian kita browse. Atau kita pakai yang udah ada sebetulnya. Kita pakai yang ini aja deh, red pill ini ya. Ini dia di tengah. Kita coba pindahin ke atas. Oke. Ini kita pindahin ke atas dengan objek yang lain gitu ya. Saya akan coba kasih nama. Oke. Close. Oke, kita ulang. Create object, sprite, kemudian tambah pill red. Kita coba scroll down ke bawah, kita tarik ke atas, kemudian kita tarik lagi ke atas. Habis itu kita kasih nama new game object ini apa ya, bonus life kali, bonus life. Oke, kemudian kita tambahin rigid body. Habis itu kita set jadi nggak apa-apa dinamik, gravity scale-nya kita jadiin 0. Oke. Habis itu behavior-nya hampir sama kayak si apa ya, enemy ini sama meteor ya. Tapi saya pengen ini jadi sensor aja supaya nggak tubrukan. Sensor true. Habis itu kita tambahin, kita coba lihat yang meteor deh. Jadi kalau yang meteor
si scale X nya itu kan dia random ya. Kita butuh yang linear Y-nya aja. Kita coba lihat kecepatannya. Meteor speed ya. Kita samain aja deh sama meteor speed. Jadi kita ke red pill ini. Habis itu buka script. Habis itu on object loaded atau on step kayaknya, on step. Ini kita delete aja. Tekan lama delete. Step. Kemudian kita cari yang set velocity. Di situ linear x-nya yang kita set, pergerakan ke bawahnya, expression solver, global variable kita ikutin yang tadi meteor, min, meteor speed. Yang lainnya kita biarin. Kita coba hit play. Oke, red pill-nya ada, turut ya. Tapi di awal kita nggak pengen, atau boleh langsung kita turunin aja ke bawah, tapi ini saya pengen di agak atas supaya dia agak lama turunnya daripada objek yang lain. Coba play, yang penting turun si red pill. Oke, ada. Habis itu kita coba pakai perulangan atau kita kasih sama kayak meteor, jadi setiap berapa detik sekali si pil ini dia muncul gitu ya. Kita klik di holder, kemudian kita ikutin yang udah ada seperti yang sudah ada, on object loaded itu ya. Jadi ketika objek pertama kali dibuat, which is si holder, dan apa yang terjadi, kita pakai timer periodik. Habis itu cancelnya false. Ini kalau kita lihat si enemy 1 dia selama 12 detik. Kalau si meteor dia 2 detik. Saya pengen samain ini sama kayak enemy aja ya. Jadi dia susul-susulan, ada enemy, atau kita coba set lebih lama aja. Saya pengen coba 15 detik. Kemudian create object. Di asing ini objeknya adalah bonus life, relatifnya full supaya nggak ngikutin si posisi holder. Position Y nya dia di 480. Kita coba cek yang sekarang dia di berapa. Si red pill ini bonus life transform di 832. Kita coba di holder, kemudian position Y nya 832. Kemudian position X nya kita coba ikutin yang random aja, min 224 ke 224. Position X, expression solver, kemudian pilih yang math random, min 224, yaitu di batas paling kiri kamera sampai ke 224. Oke, jadi saya coba jelasin. Ketika objek di load pertama kali, yang mana itu adalah objek holder, dan apa yang terjadi, lakukan timer periodik selama 15 detik sekali. Terus ngapain sih di dalam 15 detik sekali itu? Create object, buatlah objek, which is objeknya adalah bonus life, di posisi X nya random antara min 224, yaitu di paling kiri screen. Ini kalau teman-teman lupa, kita udah pernah bahas ini di video sebelumnya.
min 224 di paling kiri, kemudian sampai 224 di X-nya itu di posisi paling kanan. Kemudian velocity-nya nggak usah karena dia ngikutin udah ada script embedded yang terletak di bonus life-nya. Relatifnya false supaya ngikuti di mana si holder ini berada. Jadi dia independent, relatifnya malah terhadap real world-nya atau scene-nya. Oke, kita coba cek dulu. Kita coba buktiin selama 15 detik sekalinya berjalan atau enggak. Sambil kita coba gamenya. Pil pertama udah ada. Kita coba tunggu pil yang kedua. Saya sambil oke, udah ada. Jadi kalau teman-teman perhati ini, kita kalau semakin skornya gede, si ininya agak cepat ya. Gini, kalau kerasa kecepatan teman-teman bisa sesuaikan ya si tadi pilnya berapa menit sekali gitu. Oh sorry, berapa detik sekali. Ini supaya kita jadi nggak lama aja. Kalau kelamaan ini turun agak susah ngedit videonya nanti ya, harus dipotong-potong. Saya agak males kalau harus potong-potong videonya. Oke, habis itu kita tambahin fungsinya. Jadi apabila misalnya si red pill ini ketemu sama player gitu ya, is colliding with, tambahin step. Jadi yang perlu teman-teman ingat atau tahu kalau dari sini ini hanya memiliki satu output gitu ya, satu keluaran. Cuman kalau input dia bisa memiliki dari banyak output gitu, sehingga ini kita nggak mungkin narik ini ke sini nih. Oh, dia pindah. Jadi dia hanya satu flow aja gitu. Kalau mau dilanjutin ya berarti nunggu di flow yang ini. Cuman kalau input itu dia bisa nerima banyak. Is colliding with player. Oke, kita pakai boolean dulu. Atau enggak? Kita langsung set jadi 100 aja kali ya. Karena maksimal health-nya. Set variable scope global, variabelnya player health. Player health mana ini player health? Oke. New value-nya kita kasih 100 di level maksimal. Atau teman-teman bisa kreasikan sendiri ya, misalnya jadi tambah 20, cuman harus dicek nih jangan sampai lebih 100, karena kalau lebih 100 teman-teman juga harus ngeset si life bar-nya juga gitu. Jadi sebenarnya jadi banyak aja stepnya. Cuman kalau pengen sempurna banget gamenya itu ya teman-teman desain ini mungkin ya. Cuman kalau di sini saya cuman basic-basicnya aja, hanya sekedar tutorial. Cuman kalau nanti mau diseriusin gitu bikin gamenya, mungkin harus agak dipikirin ya, kayak misalnya tadi nih si life bar-nya nambah gitu, otomatis si playernya nambah, si life bar-nya dimaksimalin jangan 100 gitu. Jadi balik lagi tergantung si game desainnya. Kita coba ini cek terlebih dahulu. Oke, lupa. Abis itu abis di set variable kita destroy si objeknya, si bonus life-nya. Kita seperti biasa delay terlebih dahulu. Seconds-nya di 0,01, cancelnya false. Di situ destroy object. Sorry, di sini destroy object. Coba play. Boom. Coba kurangin dulu health-nya. Oke. Saya nunggu red pill. Paracetamol. Mana nih? Oke, dia ada di sana.
kok tidak berjalan ya. Oke, yang pertama saya akan coba buat dulu ke bawah. Yang penting ini jalan dulu gitu ya. Supaya proofnya nggak terlalu lama. Oke, kita coba. Oke, tembak, monggo tembak. Oke, kita coba ke red pill ini. Oke, udah cocok berarti, sesuai maksudnya. Tadi kayaknya nggak kena aja. Kita nunggu 15 detik lagi buat dapetin si red pill. Oke, ada lagi red pillnya. Oke, pull lagi. Itu untuk bonus yang red pill. Saya juga pengen ada satu bonus lagi. Jadi kalau kita dapat si bonus itu, saya jadi punya istilahnya stealth mode gitu atau god mode. Jadi kena apapun skor saya nggak berkurang gitu ya. Dan kita coba sekalian implementasiin gitu, ke misalnya dia kalau udah kena stealth mode ini berubah nih si ininya jadi sorry, bentuk yang lain ya. Kita coba tambahin sprite dulu. Saya butuh 2 sprite berarti kali ini. Yang pertama bentuk bonusnya, terus yang kedua bentuk pesawatnya gitu ya. Kalau dia mengindikasikan bahwa dia lagi stealth mode. Download, kemudian space shooter, habis itu pilih yang PNG, kemudian pilih yang power ups ini kali ya. Nah ini shield nih, kayaknya yang cocok yang green ini. Oke, habis itu saya coba tambahin player ship yang lain. Download space shooter PNG ini. Oke, yang mana ya? Ini cuman power up aja. Parts. Oh, salah. Sama buka parts, saya klik 2 kali. Sorry. Buat saya download space shooter PNG. Kita pilih yang hijau aja ya. Keren kali yang hijau. Nah, player ship 2 green. Oke. Saya pertama yang power up ini dulu. Coba ininya kita minimize. Otomatis dia ada di sini. Nanti seperti biasa periodiknya juga kita aturnya nanti aja gitu. Yang penting kita coba ini implementasiin dulu gitu, jalan atau enggaknya ya. Di situ ke layar, saya coba ganti nama properties. Shield bonus. Habis itu oke. Add komponen, habis itu pilih yang rigid body seperti biasa. Rigid body, gravity scale-nya kita set 0. Kemudian kita ini bentuknya sensor aja. Oke, habis itu kita tambahin step. Kayaknya kita copy dari yang meteor tadi ya. Oh sorry, meteor apa namanya? Red pill bonus life itu saya pengen nyontek di bukan di sininya. Ini ya, terpisah itu di holdernya ya. Ini kita pakai set velocity-nya.
kita pengen linear Y-nya aja, kita pakai coba speednya si Meteor. Coba hit play. Oke. Masih di sini. Kemudian berarti kita coba di player sekarang. Player. Oke. Ini udah agak banyak. Kita tambahin step. Come on. Oke. Step is colliding with. Ya, kalau kita ketemu objek apa? Objek apa tadi namanya? Oke. Shield bonus. Kemudian set sprite true. Oke, bukan. Harus di zoom kayaknya. True. Kemudian image-nya kita pilih yang player shape 2 green ini ya. Oke, itu dulu. Abis itu kita ke ini dulu, ke shieldnya. Kita hancurin si objeknya. Is colliding with. Ininya kita tambahin step. Objeknya adalah player. Oke. Dan kita coba tambahin delay dulu supaya si efek collide-nya di sisi yang satunya kebaca, karena itu jadi masalah. False. Abis itu destroy objek. Coba play. Oh, saya coba dapetin pil. Oke. Oh. Scalding fire. Harusnya dia destroy. Kemudian kita cek di playernya. Shield bonus ketika true. Opacity-nya set 1 aja. Coba play lagi. Oke. Nah, seperti yang kita pengenin tadi, jadi kalau udah kena shield ini, gitu ya, jadi ini dia jadinya stealth mode gitu. Nah, kita tambahin dulu global variable. Mana tadi ini? Global variable, oke. Add variable boolean tipenya, kemudian kita kasih nama stealth mode gitu ya. False, solve debug-nya true. Gitu. Nah, habis itu kita balik lagi ke yang player tadi. Kemudian nah kalau udah set sprite ini, kita coba set variable. Set variable. Mana nih? Set variable. Oke, ini. Scope-nya global. Kemudian variabelnya kita cari yang stealth mode, value-nya true. Nah, kalau udah true gini nih, ini dia nggak ngurangin si health-nya di setiap objek yang kena damage nih si player terhadapnya gitu ya.
yang mana hanya di dua BG lagi di dua objek, yaitu di meteor. Berarti kita harus pakai pengecekan terlebih dahulu sebelum mengurangi health. Mana nih yang set variable atau di playernya? Oke, benar di playernya, jangan-jangan lebih enak sih kalau di playernya. Nah di sini nih jadi kita udah punya berarti di setiap meteor dan kita harus ngeset pengecekan terlebih dahulu ya di sini ya. Berarti di setiap ini nih. Ini kita coba tarik supaya punya cukup ruang buat pengecekan. Oke. Step. Kita coba yang di sini dulu deh. Zoom. Oke. Ini kalau udah agak banyak agak aneh ya si scriptnya. Boolean expression. Ini kita coba jegal dulu, jangan di sini. Kita pakai expression solver. If global variable stealth modenya true, if stealth mode gini aja. Kalau bernilai true jangan, jadi tapi kalau false dia ke sini. Oke, kita coba duplicate karena dia sama. Kalau false dia baru delete atau mengurangi player health. Cuman kalau enggak dia mengurangi player health gitu ya. Kita coba debug supaya kelihatan what's going on di scene. Coba tembak dulu. Hup. Kemudian saya coba jadi oke, benar, saya tidak berkurang si health-nya ya. Saya bisa dengan bebas mendapatkan poin. Oke, biasanya nih kalau misalkan si stealth mode ini dia hanya berlangsung beberapa detik aja gitu ya. Habis itu dia biasanya balik lagi ke mode semula. Dan untuk mendapatkan si stealth mode berikutnya dia harus dapat lagi si bonus. Jadi apa yang kita lakuin, kita balik lagi ke player. Habis itu kita coba lihat yang stealth mode ini. Kemudian kita kasih delay, kita kasih si player kesempatan menikmati fasilitas stealth mode itu dalam waktu jangan lama-lama dulu, kita pakai 5 detik atau berapapun ya yang teman-teman mau. Kemudian sama set sprite, kita balikin lagi ke objek sebelumnya, set sprite. Image-nya kita pilih yang player shape yang standar, opacity-nya kita set jadi 1,
Habis itu set variable juga, si stealth modenya kita balikin ke false lagi ya. Oke, scoop global variable stealth mode boolean value false. Coba debug dulu. Boom. Oke, stealth mode. Dia terus stealth mode-nya. Saya bisa bebas. Oh tuh dia udah balik lagi tuh. Oke, sekarang kita coba lakukan yang sama. Jadi si stealth modenya bisa, si stealth mode bonusnya maksudnya ya, dia bisa instance atau dibuat dalam waktu yang ditentukan. Ini kita coba delete aja kayaknya ini. Kita udah nggak pakai, cuman lama biarin aja lah di situ. Ini bonus life. Saya coba nyontek dari sini aja ya. Duplicate. Di situ timer periodik. Coba ke atasin. Kayaknya ini part terakhir ya. Jadi kita udah lengkap banget nih. Ya nggak lengkap banget lah, cuman cukup untuk dijadikan sebuah game yang playable. Dan udah ada banyak beberapa komponen di gamenya yang membuat gamenya hidup gitu ya. Jadi kita udah punya enemy, kemudian challenge, objek, si meteor, kemudian semakin banyak skornya semakin cepat juga gitu. Mungkin kita tambahin best score kali ya. Jadi kalau udah game over gitu, si skornya di record. Kita tambahin habis ini deh. Kan di sini. Coba zoom in. Objeknya di bawah kayaknya ya. Shield bonus. Posisinya biarin aja samain. Yang saya pengen rubah, ini jangan kecepatan banget lah. Saya pengen 25 detik kali. Jadi setiap 25 detik sekali nih si stealth mode keluarnya. Kita coba play aja, karena tadi dari bawah kita udah buktiin itu bisa ya. Oke, coba tembak. Bonus. Wah, 5 detik kecepatan ya. 5 detik kecepatan. Kalau kecepatan mah tinggal di adjust aja tadi. Ketika si timer periodiknya. Ngumpet dia. Setiap modulnya ngumpet. Boom. Coba tabrak. Oke, tadi tuh nggak apa-apa 5 detik aja ya. Cuman saya pengen kalau stealth mode si lasernya dia unlimited juga gitu ya. Coba ke sini, saya lupa di mana. Kita coba zoom out dulu. Kayaknya pas ngeluarin laser gitu. Oh nah ini kan ada pengecekan dulu nih. Kita coba cek dulu. Expression solver if jadi user lasernya lebih dari 0 gitu ya. Dan apa yang terjadi? Berarti kayak yang tadi aja, kita jegal dulu terlebih dahulu di sini nih. Stealth mode atau enggak gitu ya.
Boolean expression. True gitu. Oh enggak, kita expressionnya buru-buru mau kemana ya. Global variable stealth mode. Jika false, dia kesini dulu. Tapi jika dia true, create aja objek langsung. Nah, seperti yang dijelaskan, kalau input mah dia bisa nerima dari banyak. Kita coba buktiin. Jadi saya nggak ketergantungan ke laser yang kuota laser yang cuman 10 biji dalam 10 detik itu. Oke. Kita coba buktiin. Saya punya banyak banget. Lasernya terbatas. Oke, nah kalau udah kena ini mah dia balik lagi. Continuousnya nggak bisa, sayangnya nggak bisa dari ini ya. Dia nggak bisa dari Boolean expression nih. Jadi bagusnya sih kalau stealth mode gitu ya, ini continuousnya true. Cuman nggak bisa kita set dari Boolean pakai expression solver. Tapi nggak apa-apa, ini udah cukup lumayan nih. Kalau saya kena dapat stealth mode, saya dapat good deal. Boom. Kita coba pakai ini ya, continuousnya kita true in supaya kelihatan tahu yang saya maksud itu kayak apa sih gitu ya. Ini kan kalau continuous tuh saya biarin itu dia nge-instant 10 biji itu habis tuh langsung, karena istilahnya itu ditekan terus kan si layarnya. Jadi continuous maksudnya ketika layarnya ditekan terus, yaitu juga terus aja nge-instant. Nah, ini kalau mode enaknya boom kayak lasernya banyak banget gitu ya. Cuman ngedrop ke FPS-nya kayak kita false-in aja kayak biasa. Nih cepet-cepetan aja. Oh, balik lagi kan dia jadi. Oke, cukup ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa berkreasi sendiri ya. Misalnya bonusnya kan tadi cuma 2 nih. Pil yang mana ini nambahin si player health, kemudian si apa nih green apa nih shield itu nambahin jadi stealth mode. Nah, mungkin teman-teman bisa tambahin kayak objek lagi untuk nambahin lasernya, misalnya yang tadi kuotanya cuma 10 bisa jadi berapa gitu ya kalau dapat itu dalam rentang waktu tertentu. Saya hanya coba ini aja ya, proof of concept-nya aja gitu.